Sanana Gusmao yang lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1946 di Manatuto, Timor Portugis, itu punya nama lengkap Jose Alexandre Gusmao. Ketika Timor Portugis bergolak pada tahun 1974 sampai tahun 1975, Jose Alexandre ikut bergabung dengan Frente Revolucionario de Timor-Leste Independente, Fretilin pimpinan Xavier do Amaral dan Jose Ramos Horta. Fretilin ingin kemerdekaan Timor-Leste secara penuh dari Portugis. Pada tanggal 28 November tahun 1975 Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor-Leste (RDTL). Namun, partai-partai lain di Timor, seperti dua partai besar União Democrática de Timorense, UDT pimpinan Mario Carrascalão dan Asociação Popular Democrática de Timorense (APODETI) pimpinan Arnaldo Reis Araújo, tak menyetujui proklamasi itu. UDT dan APODETI lantas membangun kontak dengan elit politik Indonesia dan mengupayakan integrasi. Berselang 2 hari, muncullah deklarasi Balibo. Partai-partai itu menyatakan pengintegrasian Timor-Leste ke Indonesia. Deklarasi Balibo menjadi pembuka jalan bagi militer Indonesia menginvasi Timor-Leste. Pada tanggal 7 Desember ABRI melancarkan Operasi Seroja. Pada tanggal 13 Januari tahun 1976, setelah menduduki Dili, Baucau dan daerah perbatasan, militer Indonesia mendirikan pemerintahan sementara yang terdiri atas anggota-anggota APODETI dan UDT. Badan ini kemudian mengundang Indonesia untuk mengumumkan kedaulatannya terhadap Timor Timur, catat John G. Taylor dalam Perang Tersembunyi. Sejarah Timor Timur yang dilupakan, 1998, Helm 335. Aneksasi Indonesia atas Timor-Leste kian kukuh dengan terbitnya UU No. 7/1976 yang mengesahkan Timor Timur menjadi provinsi ke-27. Sejak itu, Fretilin menyingkir ke hutan dan melakukan perang gerilya terhadap militer Indonesia. Jose Alexandre sebagai anggota Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste, Valintil, sayap militer Fretilin, ikut pula bergerilya di hutan. Ia lalu dikenal dengan nama gerilya Kairala Sanana Gusmao. Merunut sepak terjang Sanana bergerilya adalah menyimak kisah tumbuhnya legenda pejuang kemerdekaan Timor-Leste. Dalam periode 1975 hingga 1978, Fretilin terus mengadakan perlawanan terhadap pendudukan ABRI. Namun, usaha itu terus mengalami kemunduran. Sejak akhir 1977, satuan-satuan ABRI telah masuk dan menguasai desa-desa strategis, membuat jalur komunikasi dan gerak Fretilin terpecah-pecah. Setidaknya ada 20.000 pasukan ABRI di Timor Timur kala itu. Satu persatu pimpinan Fretilin berhasil ditumpas. Pimpinan utama Fretilin Xavier do Amaral tertangkap pada Agustus tahun 1978. Penggantinya, Nicolau dos Reis Lobato, juga terbunuh pada Desember tahun 1978. Begitu juga Wakil Presiden Fretilin Maulear dan Perdana Menteri Vicente Sahe, mangkat sebulan kemudian. Ini semua terjadi meskipun Soeharto telah memberikan janji amnesti bulan Agustus tahun 1977. Yang diumumkan lewat ribuan selebaran yang disebarkan dari udara ke seluruh penjuru Timor Timur tahun 1978. Tulis Taylor, Helm 175. Taylor juga mencatat Helm 356 sejak Operasi Seroja bergulir hingga November tahun 1977. Sekira 100.000 orang tewas akibat invasi ABRI. Bukannya melemahkan, kondisi ini justru semakin memperkeras perlawanan Fretilin. Sanana sebagai salah satu dari sedikit pucuk pimpinan Fretilin yang bertahan lantas dipilih menjadi presiden partai pada awal 1979. Seturut keterangan Paulino Gama, mantan komandan Valintil, Fretilin di bawah Sanana mulai menanggalkan pendekatan radikalnya.
Mereka juga mulai mengkampanyekan kemerdekaan Timor Timur sebagai cita-cita nasional, bukan sekadar milik Fretilin. Lebih jauh lagi, sejak 1987, Valintil, untuk kepentingan nasional, telah berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional. Sehingga tidak lagi berfungsi sebagai sayap bersenjata dari Fretilin dan menjadikan dirinya sebagai tentara yang benar-benar nasional dan non-politik. Akugama sebagaimana tersuat dalam Istimor ed. The Crossroads yang disuntin Peter Carey dan G. Carter Bentley, 1995, Helm. 104. Seturut pengakuannya yang dikutip Harian Kompas tanggal 7 Februari tahun 1999, sejak 1987 pula Sanana keluar dari Fretilin. Ia lalu mendirikan dan menjadi Ketua National Council of Maubere Resistance CNRM. Meski begitu, ia tetap bergerilya di hutan. Pemimpin humanis. Di mata ABRI dan orang Timor pro-integrasi, Sanana adalah gembong gerombolan pengacau keamanan, GPK. Posisinya sebagai pemimpin pejuang kemerdekaan Timor Leste membuat ABRI menempatkannya sebagai incaran nomor 1. Berkali-kali ia terlibat kontak senjata dengan ABRI. Berkali-kali pula ia lolos. Meski hubungan Sanana dan TNI adalah buronan dan pemburu, kenyataan itu tak jua melunturkan sikap humanis Sanana. Ia tetap bersikap baik terhadap tahanannya, TNI sekalipun. Ia seakan ingin menunjukkan bahwa ia dan pejuang kemerdekaan lainnya bukanlah kelompok buas seperti tudingan orang. Cerita itu datang dari Jose da Coneicao, mantan anggota Fretilin. Ketika perang antara TNI dan Fretilin sedang gencar-gencarnya pada tahun 1977 sampai tahun 1978, Sanana melarang anak buahnya membunuh tawanan. Jika yang tertangkap adalah rakyat biasa, Sanana menyuruh mereka dibebaskan. Sanana malah memberi pengarahan pada rakyat yang ditawan dan malah membebaskannya. Semua rakyat dikembalikan ke rumah masing-masing. Tutur Coneicao seperti dikutip Harian Kompas tanggal 2 April tahun 1993. Tawanan dari ABRI pun diperlakukan dengan baik oleh Sanana. Misalnya, ketika terjadi pertempuran di Gunung Matabean, Vikek, seorang anggota ABRI Sersan Edi tertembak kakinya. Kemudian Edi ditangkap hidup-hidup dan disembunyikan di gua. Di dalam gua itu, Sanana malah mengobatinya dengan ramuan tradisional. Tutur Coneicao lagi. Kualitas macam itulah yang membuat Sanana disegani rakyat Timor Timur. Kualitas diri dan kegigihannya melawan represi membuat gerakan pro-kemerdekaan punya napas panjang. Padahal, dalam hal kualitas personel dan persenjataan, ia kalah dari TNI. Namun, sepandai-pandainya tupai meloncat, sekali waktu ia jatuh juga. Pada tanggal 20 November tahun 1992, tepat hari ini 27 tahun lalu, Sanana diringkus pasukan Kopassus di sebuah rumah persembunyian di desa Lahane. Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal LB Murdani berusaha mendelegitimasi ketokohan Sanana. Penangkapan itu tidak perlu dibesar-besarkan. Jangan dianggap dia itu pahlawan gede dan nilainya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia hanyalah seorang kriminal, pencoleng di pinggir jalan yang melakukan tindakan-tindakan subversif, kata sang jenderal. Sebagaimana dikutip Kompas tanggal 26 November tahun 1992. Namun, tertangkapnya Sanana tak membuat Fretilin dan Valintil segera lumpuh. Tak seperti pada 1978 kala Fretilin berjuang sendiri dan tercerai-berai dihajar TNI. Semangat kemerdekaan pada awal 1990-an sudah menjadi semangat komunal orang Timor Timur. Dalam sebuah petikan wawancara Sanana dengan wartawan The Age Robert Dome yang dikutip dalam Istimor at the Crossroads Helm. 16 Sanana saat itu lebih percaya diri karena semangat kemerdekaan itu sudah mengakar di kalangan anak muda Timor Leste. Gerakan pro-kemerdekaan sudah punya penerus. Kita tahu kita tak bisa berharap menang secara militer.
Tetapi perlawanan bawah tanah lebih aktif hari ini daripada yang pernah terjadi selama perang 15 tahun terakhir. Ada kelompok-kelompok terorganisir di setiap desa dan pemuda sekarang merasa terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Jika orang Indonesia mengira perang berakhir dengan membasmi Valintil, mereka sangat keliru, tegas Sanana. Meskipun bertahun-tahun terlibat perang dengan ABRI, ditangkap, dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, Sanana tak kehilangan objektivitas. Perangnya adalah melawan pendudukan atas Timor Timur, bukan terhadap bangsa Indonesia. Kami bukan tidak suka kepada bangsa Indonesia. Kalau kita lihat, selalu ada salah pendekatan dari Indonesia. Saya sudah katakan di pembelaan saya di PN Dili dulu. Semua pembangunan di tim-tim tidak mengambil hati kami.